hubungan antara keterkaitan ayat demi ayat dari ayat satu ke ayat Al-Quran yang lainnya. Maka munasabah Al-Quran adalah bagian dari bagaimana kita bisa memahami tentang Al-Quran dari satu ayat ke ayat yang lainnya, menyambung menjadi satu, menjadi sebuah pemahaman dan pemikiran untuk bisa dijelaskan ke kalangan layaknya umum, khususnya di dunia kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekamik di channel DR Gus IMPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang munasabah Al-Quran, sekaligus join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik, yang elok dipandang mata, dan mempunyai prestasi yang gemilang di bangku perkuliahan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Iya, Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu munasabah? apa? Ada yang belum tahu? Ini nih, mau nggak? Belajar bareng kita tentang apa itu munasabah dan macam-macamnya. Mau? Oke, let's go. Iya. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda yang membahas tentang seputar dunia pendidikan di kampus. Dan bila ada kelebihan rezeki, silakan membeli buku saya. Bukunya simpel, diterbitkan oleh Farka Pustaka. Harganya juga sesuai dengan saku. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Jangan lupa subscribe, Like, and comment. Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara mengenai munasabah Al-Quran, maka hati kita, pemikiran kita harus menyatu menjadi satu, menjadi sebuah titik untuk menjadi orang-orang yang memahami dan mengerti mengenai hubungan antara keterkaitan ayat demi ayat dari ayat satu ke ayat Al-Quran yang lainnya. Maka munasabah Al-Quran adalah bagian dari bagaimana kita bisa memahami tentang Al-Quran dari satu ayat ke ayat yang lainnya, menyambung menjadi satu, menjadi sebuah pemahaman dan pemikiran untuk bisa dijelaskan ke kalangan layaknya umum, khususnya di dunia kampus. Munasabah mempunyai persamaan seperti musyakalah dan muqarabah yang mempunyai makna mendekati
atau penyesuaian dari ayat satu ke ayat yang lainnya. Atau biasa orang menyebutnya ikatan, hubungan, dan pertalian antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Artinya, ayat tersebut tidak bisa berdiri sendiri untuk menjelaskan sebuah makna dari hukum, muamalah, sosial, ibadah kepada kita semuanya. Tetapi dengan bersambungnya antara ayat satu dengan ayat yang lainnya akan mempermudah kita untuk memahami tentang sebuah Al-Quranul Karim yang tersurat maupun yang tersirat di dalamnya. Dari beberapa item maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya munasabah Al-Quran adalah keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau keserasian antara ayat satu dengan ayat yang lain menjadi sebuah rangkaian kalimat yang dapat kita pahami dan dapat dimengerti di dalam mengambil sebuah makna di dalam Al-Quranul Karim. Imam Zarkasi mengatakan bahwasanya dengan adanya munasabah Al-Quran ini menguatkan ayat satu dengan ayat yang lainnya, mengukuhkan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya menjadi sebuah ikatan yang kuat di dalam memperkokoh tentang arti dan makna surat yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Itulah sekelumit tentang munasabah Al-Quran. Itu kita dengarkan mahasiswi kita akan menyampaikan bagaimana tentang cara mengetahui munasabah Al-Quran tersebut. Munasabah menurut bahasa artinya dekat, mirip, serupa, rapat. Menurut istilah, munasabah berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan dalam Al-Quran, atau jika diperinci artinya usaha pemikiran dalam menggali rahasia hubungan antara ayat atau surat dalam Al-Quran yang dapat diterima oleh akal. Munasabah juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep dalam Al-Quran yang membahas tentang pemahaman makna ayat secara komprehensif dengan menghubungkan antara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, antara pembukaan ayat dan penutup ayat, dan antara ayat dengan nama surat yang menjadi tema sentralnya. Konsep munasabah amat penting bagi para mufasir, karena orang yang tidak memahami munasabah sebuah ayat lalu fokus hanya memahami ayat itu, berpeluang terjadi salah penerapan bahwa munasabah adalah ilmu yang menjelaskan persyaratan baiknya pembicaraan itu apabila ada hubungan keterkaitan antara permulaan pembicaraan dengan akhir pembicaraan yang tersusun menjadi satu. Al-Suyuti dan Al-Zarkashi membagi munasabah dalam beberapa segi jika ditinjau dari sifat munasabah atau keadaan persesuaian dan persambungannya. Yang pertama yaitu munasabah Al-Quran dilihat dari sifatnya. Dari segi sifatnya, munasabah dapat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu zahirul irtibati atau persesuaian yang nyata dan persambungan antara bagian Al-Quran dengan yang lain tanpa jelas dan kuat karena berkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Yang kedua yaitu hafi irtibati, yaitu persesuaian yang tidak jelas atau samarnya persesuaian antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, yang lebih menitik beratkan hubungan ayat dari segi maknawi, sebagaimana dijelaskan Sholahuddin Hamid dalam studi Ulumul Quran, sehingga tidak nampak adanya hubungan antara keduanya, bahkan seolah masing-masing ayat itu berdiri sendiri. Munasabah Al-Quran dilihat dari materinya ada dua. Yang pertama, munasabah antar ayat yang meliputi 1. Munasabah Fawatihus Suwar wa Haywatimuha. Yang kedua,
munasabah antar fawatihus suwar dengan kandungan surat. Yang ketiga, munasabah antar ayat-ayat Al-Quran dalam satu surat. Bentuk munasabah seperti ini adalah hubungan keterkaitan makna antar satu ayat dengan ayat yang datang sesudahnya atau sebelum ayat tersebut. Yang kedua, munasabah antar surat dapat terdiri dari munasabah antar surat yang saling berdekatan. Lalu, apa saja sih fungsi munasabah itu? Terdapat 3 fungsi utama dari ilmu al-munasabah. Yang pertama, untuk menemukan arti yang tersirat dalam susunan dan urutan kalimat-kalimat, ayat-ayat, serta surah-surah dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk menjadikan bagian-bagian dalam Al-Quran saling berhubungan sehingga tampak menjadi satu rangkaian yang utuh dan integral. Yang ketiga, menjadi alat atau bisa juga dikatakan untuk menguak kekuasaan makna dan kemukjizatan Al-Quran dalam segi balaghahnya. Peran munasabah dalam aspek pendidikan sangat penting dan berpengaruh. Dengan adanya aspek munasabah yang diterapkan di dalam pembelajaran siswa maupun mahasiswa sangat bermanfaat untuk membantu kami, para pelajar, agar lebih bisa menganalisis ayat-ayat, kalimat, serta surat dalam Al-Quran dan mengetahui dengan cermat dan baik makna ayat dengan cara dihubungkan dari ayat satu ke ayat selanjutnya. Pembelajaran munasabah ini tentunya bernilai positif kepada kami yang sedang belajar untuk memahami lebih mendalam makna dari ayat-ayat Al-Quran agar tidak terjadi salah dalam penerapan. Selain itu, jika kita dapat menguasai ilmu ini, maka akan dapat kita rasakan secara mendalam bahwa Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang utuh dalam untaian kata-kata yang harmonis dengan makna yang lebih kokoh, tepat, dan akurat, sehingga sedikit pun tidak ada cacat, dan juga dengan munasabah dapat memberikan gambaran yang semakin terang bahwa Al-Quran itu betul-betul kalam Allah, tidak hanya teksnya, melainkan susunan dan urutan ayat-ayat dan surat-suratnya pun atas petunjuknya. Nah, gimana? Udah pada paham kan sekarang mengenai apa itu munasabah? Semoga bermanfaat ya. Itulah sebuah kajian Al-Quran yang dapat kita sampaikan sebagai generasi muda khususnya di kalangan kampus untuk mengetahui tentang munasabah Al-Quran yang membuat kita bisa memahami makna dan arti kandungan Al-Quranul Karim. Demikian perkuliahan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah warido wal inayah fastabil khairat wa huwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.